Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Anissa mau ngajak teman-teman semua buat naik kapal pesiar Royal Caribbean yang Spectrum of the Sea. Oke, aku mulai dari lantai 3. Nah, di lantai 3 ini salah satu room yang ada adalah main dining room. Dan seperti yang ada di depan kita, ini adalah Royal Casino. Jadi kalau teman-teman selama di kapal mau main kasino bisa banget. Cuma sayangnya di kasino itu nggak boleh ngerekam. Jadi aku nggak masuk ke dalam buat ngerekam deh. Tapi tenang aja, banyak banget room yang bakal aku tunjukin. Ada apa aja sih di dalam kapal ini? Oke, yang pertama aku mau bawa teman-teman semua buat ngeliat lorong-lorong kamar. Contohnya ini yang di lantai 3. Perawakannya mirip banget kan sama hotel. Bahkan di sini pas jam-jam aku lewat lagi ada housekeeping yang lagi ngelapiin kamar-kamarnya. Jadi di dalam kapal ini tuh kamarnya ada banyak banget. Aku lagi jalan di lorong salah satu sisi doang nih. Ini misalkan di sisi kiri ya. Dan dia cuma di bagian depan doang. Kapal ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Coba kalau teman-teman lihat, ini baru satu sisi dan satu lantai aja, kamarnya udah berapa banyak nih. Kalau ambience dari lorong-lorong kamar-kamar ini, menurut aku emang super duper mirip banget sama hotel. Lihat aja, kayak ada banyak pintu-pintu, ada karpetnya juga, dan kita bisa ngeliat orang-orang yang lagi ngerapiin kamarnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di dalam kamarnya kayak gimana sih? Nah, untuk kapal ini dia terbagi menjadi beberapa tipe kamar. Yang pertama ada kapal yang room aja, jadi dia nggak bisa ngeliat keluar, jadi nggak ada jendelanya. Lalu ada juga tipe kamar yang memiliki jendela, jadi dia ada kayak jendela kacanya doang, kita bisa ngeliat keluar. Lalu dia juga punya kamar dengan balkon. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat-lihat laut, bisa sambil duduk-duduk di depan kamarnya, bisa ngambil yang tipe ada balkoninya. Lalu dia ada tipe kamar yang paling besar. Kalau sejauh yang aku lihat waktu itu di webnya, untuk kapal ini dia punya room yang paling tinggi itu dia besar, spacious, dan kalau nggak salah dia 2 lantai. Udah gitu balkoninya juga lebih besar. Jadi kalau teman-teman mau luxury trip atau mungkin sama family, kayak room itu cocok deh. Pelayanan dari kamarnya menurut aku oke banget. Jadi tenang aja, kalau misalkan teman-teman takut aduh nanti berantakan, akan ada yang selalu ngerapiin kok tiap harinya. Dan kalau misalkan teman-teman perlu sesuatu, misal mau nambah sabun atau perlu hal lainnya, bisa langsung telepon ke PIC setiap kamar. Karena setiap kamar itu sudah memiliki room service sendiri-sendiri. Jadi kayak satu orang mungkin dia akan memegang beberapa kamar untuk di lantai itu. Gitu. Nah, di lantai 3 tadi kan sempat liatin ada kasino. Dari dalam kasino itu kalau kita jalan terus kita bisa melihat tempat yang ada di depan aku. Tempat ini adalah music hall. Nah, sesuai namanya, di sini kita bisa lihat ada alat musik dan di situ bisa ada live music di jam-jam tertentu. Selain live music, di ruangan ini juga dipakai untuk kuis atau seperti permainan-permainan lainnya. Kuis di sini contohnya kayak ada trivia. Kalau ada teman-teman yang suka misalnya Harry Potter, ada trivia tentang Harry Potter, ada tentang artis, macam-macam deh. Kalau misalkan kita keluar dari music hall yang di lantai 3 ini, kita bisa ngelihat kasino di sebelah kanan kita. Nah, jadi kasinonya itu dari ujung ke ujung bisa kita jalan. Kalau di sebelah kirinya, ini adalah sudut yang menurut aku estetik. Kalau kita mau duduk-duduk bisa. Nah, hal yang menarik dari kapal ini memang banyak banget sudut yang menarik atau estetik. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini, pastiin bawa baju-baju terbaik kalian biar bisa foto di mana-mana. Oke, aku mau lanjut bahas tentang music hall. Jadi di music hall ini ada 2 lantai. Dia di lantai 3 dan di lantai 4. Kita bisa masuk dari lantai 4 atau kalau mau naik tangga dari lantai 3 ini bisa juga di dalam music hallnya. Kalau tadi aku bahas di music hall ini kadang ada kayak trivia. Selain itu dia juga ada kayak bingo. Jadi buat teman-teman yang mau main, bingo bisa ke sini. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Tinggal lihat aja di aplikasinya untuk jam-jam tertentu ada acara apa sih di music hall. Di dalam music hall ini dia juga punya bar.
Tadi ada di lantai 3 dan ada di lantai 4. Buat teman-teman kalau misalkan lagi chill, lagi sama teman-teman, mau ngobrol-ngobrol, bisa tuh pesen minuman di situ. Kalau untuk minuman-minuman beralkohol, contohnya yang ada di bar, itu ada fee-nya sendiri. Jadi pastikan teman-teman semua udah nyiapin kocek tersendiri ya. Nextnya di depan kita ini ada Royal Theater. Royal Theater ini tapi bukan bioskop ya teman-teman. Royal Theater ini lebih ke ada penampilan-penampilan khusus di jam-jam tertentu. Contohnya, aku pernah nonton ada pertunjukan sulap. Ada juga seperti kayak drama musical. Pokoknya seru-seru dan bagus-bagus deh. Pastiin teman-teman semua nonton semua show yang ada di dalam kapal. Lanjut di lantai 4 ini, selain teater dan music hall, kita bisa ngeliat tempat-tempat untuk belanja. Jadi nggak cuma buat jalan-jalan senang-senang, buat teman-teman yang senang-senangnya itu belanja, di sini bisa banget. Belanjanya ada mulai dari parfum, nih contohnya dia ada Jo Malone. Ada Beauty Avenue, jadi kalau mau belanja beauty produk bisa, skincare juga bisa, ada macam-macam deh. Dia ada jam, ada tas, teman-teman bisa ngelihat semua di lantai 4 ini. Nah, sepanjang jalan ini memang terdiri dari tempat-tempat untuk berbelanja. Kayak di The Collection ini, dia ada tas LV, ada Gucci, ada macam-macam deh. Jadi pastiin teman-teman semua juga membawa kocek yang lebih karena tentunya barang-barang ini ya berbayar. Nextnya di sini ada cafe, Live and Bean di sebelah kiri kita. Ini bisa jadi tempat buat teman-teman nongkrong, ngobrol-ngobrol juga. Dia ada beberapa menu di sini yang berbayar, ada juga yang gratis. Biasanya kalau yang gratis tuh seperti roti-rotian atau misalkan cookies. Tapi kalau misalkan mau makarong atau cake lain di sini berbayar. Dia juga punya minuman-minuman seperti latte atau minuman-minuman lain yang teman-teman pengen konsumsi. Jadi tenang aja, di sini tuh pilihan makanan tuh banyak banget. Jadi nggak akan bosan memanjakan perut-perut kalian. Oke, kalau di kiri kita ini ada Sichuan Red. Ini adalah restoran berbayar. Kalau aku nggak salah, makanan yang jual itu adalah Chinese food. Jadi teman-teman kalau mau, pengen makan Chinese nih, nah silahkan datang aja ke Sichuan Red. Oke, dari Sichuan Red ini aku mau nyebrang ke sebelah kanannya. Ini ada Le Patisserie. Ini juga tempat untuk ngambil makanan-makanan kecil, dessert, atau bahkan ice cream. Tapi di sini kalau untuk ice cream dan popcornnya itu berbayar. Tapi tenang aja, mereka punya cookies, mereka punya roti-rotian yang bisa diambil teman-teman secara gratis. Selain itu mereka juga ada buah-buahan dan minuman. Oke, kalau yang di sebelah kiri kita, ini ada seperti display kaca-kaca yang sekarang isinya lagi jam tangan. Biasanya di sini di jam-jam tertentu ada live sale-nya loh. Mulai dari jam tangan, kadang-kadang ganti jadi tas, kadang-kadang bahkan ganti jadi mainan anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja tas, lihat aja tuh di aplikasi di jam berapa lagi ada sale apa ya, atau misalkan mereka lagi show apa ya, bisa langsung datang ke lantai 4 di tengah yang tadi. Oke, kalau sekarang aku lagi ada di ruangan yang namanya Star Moment. Di Star Moment ini malam-malam biasanya ada live music buat santai-santai sambil dengerin lagu. Kita bisa juga loh request lagu. Kalau siang-siang biasanya dia ada kelas-kelas. Kelasnya ini cukup unik. Ada kelas yang khusus misalnya untuk anak-anak, ada juga yang untuk dewasa. Sebelum aku lanjut bahas tentang kelas, di dalam Star Moment ini ada ruangan karaoke. Nah, ini aku liatin dikit ruang karaoke-nya kayak gimana sih. Kalau untuk ruangan karaoke ini, jangan lupa kita harus reserve dulu. Ada juga kok di aplikasinya dan bisa lihat di jam-jam berapa sih kita bisa reserve. Oke, aku lanjut ke kelas-kelas ya. Aku lanjut bahas tentang kelas di Star Moment ya. Biasanya kalau siang-siang di sini ada kelas lucu-lucu, mulai dari bikin semacam scrapbook. Ada juga yang ngelipet handuk. Jadi kalau misalkan teman-teman nyoba, jadi bisa tuh bikin handuk-handuk bentuk angsa atau handuk-handuk kadang-kadang bentuk monyet, bentuk teddy bear kayak gitu. Kalau di seberangnya Star Moment itu ada guest service. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung datang aja ke situ. Jangan lupa ada di lantai 4 ya.
Ini aku mau naik ke lantai 5, dia ada tangga di tengah-tengah lantai 4. Ketika kita naik, kita langsung lihat shore excursion. Nah, ini biasanya dia menawarkan hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita offshore. Contohnya nih, ketika aku ngambil trip ini, aku berhenti di Penang dan Phuket. Kita bisa loh ngambil trip yang disediakan oleh kapal ini. Jadi kalau buat teman-teman yang misalkan belum tahu nih ketika keluar dari kapal mau kemana, saran dari aku mendingan ngambil excursion yang ada dari kapal ini. Trip-trip yang mereka tawarkan menarik kok. Contohnya waktu aku di Phuket, kemarin aku ngambil trip island hopping. Itu udah termasuk lunch loh. Aku bisa ngeliat banyak banget island-island, bahkan ada James Bond Island. Siapa yang di sini tahu James Bond Island kayak gimana? Daripada penasaran, mendingan ngambil excursion island hopping biar bisa ngeliat sendiri deh. Oke, lanjut di lantai 5 ini. Di sebelah kanan kita ada restoran yang menyediakan makanan-makanan Itali. Namanya James Italian. Kalau misalkan dilihat sekilas mungkin ini kayak seafood ya. Tapi enggak, ini tuh makanan Italia. Dan konsep dari restoran ini memang lucu. Kita bisa duduk dan langsung ngeliat ke laut. Ini kan di lantai yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa kayak, deket banget ya sama lautnya. Dan lihat nih displaynya lucu banget kan, cantik banget. Tapi kalau untuk restoran ini berbayar ya. Jadi kalau teman-teman mau makan makanan Italia, bisa langsung datang ke sini. Tapi sebenarnya kalau bahas tentang makanan ya, menurut aku di kapal ini makanan yang gratisnya aja tuh udah banyak banget pilihannya. Nah di sini aku di lantai 5 mau ngeliatin ke bawah. Di bawah kita itu adalah main dining room lantai 4 dan lantai 3. Tuh lihat, ini lagi ada orang-orang yang lagi makan. Dan kalau di main dining room itu akan di-serve. Kita bisa pilih mulai dari appetizer, main course sampai dessertnya. Lanjut ke ruangan di depan aku, vintage. Nah ini dia menyediakan minuman-minuman beralkohol yang pastinya berbayar ya. Kalau mau lebih sedikit chill, bahas bisnis mungkin di dalam kapal ini, menurut aku ini salah satu ruangan yang cocok dipakai sama teman-teman. Karena ruangannya ini cukup cozy dan dia buka sampai malam. Aku mau lanjut cerita tentang main dining room. Ketika kita pesen appetizer, main course, dan dessert, kalau kita masih lapar kita bisa kok mesen main course-nya lebih dari 1. Dessertnya pun juga bisa lebih dari 1. Jadi tenang aja, selama di kapal ini pokoknya jangan sampai kelaparan. Karena pilihan makanannya itu banyak banget. Oke, nextnya aku mau ngajak teman-teman ke The Cafe 270. Cafe ini adalah tempat yang pertama kali banget aku datengin waktu sampai di kapal. Karena kita itu disediakan makan siang. Lihat deh, ini adalah pilihan makanan yang bisa kita ambil. Terserah kita mau ngambil makanannya itu apa. Dan di sini tuh halal friendly. Banyak makanan-makanan yang dia ada tag tulisan halalnya. Misalkan nih, di sini ada daging. Teman-teman takut kira-kira halal nggak ya? Bisa langsung ditanya aja ke Mas Mbak yang ada di sini. Halal nggak sih? Bahkan kadang-kadang di tulisan menunya dia juga langsung ada tulisannya tuh halal. Enak banget kan? Sesuai dengan nama cafe ini 270, cafe ini tuh terletak di bagian paling belakangnya kapal. Jadi kalau teman-teman lihat di sekitar kiri dan kanan ada kaca-kaca yang bisa langsung lihat ke laut di luar. Wah, ini bagus banget kan dan bisa kayak healing sambil makan. Tenang aja, di sini tuh dingin karena full AC. Kalau untuk malam hari, biasanya di 270 ini akan ada performance. Aku pernah nonton di sini, salah satunya itu ada virtual fireworks. Jadi di bagian tadi yang kaca-kaca itu akan tertutup dan dia seperti menjadi screen, terus ada penampilan macam-macam. Selain fireworks, waktu itu ada juga namanya Silk Road. Itu pentas yang menurut aku bagus banget. Nanti kalau misalkan aku update mungkin ada kayak cuplikan-cuplikan dari beberapa show yang aku tonton selama di kapal ya. Pokoknya pantengin channel aku, sosial media aku, karena aku bakalan ngupload tentang keseruan-keseruan selama di dalam kapal. Oke, aku punya tips untuk teman-teman nonton Silk Road. Pastiin teman-teman semua udah booking sebelum naik di kapal. Karena biasanya Silk Road ini udah buka registrasi sebelum
kita masuk ke dalam kapal. Karena kalau kita nggak registrasi atau kita belum daftar, ketika kita mau nonton itu kita bisa ngantri. Orang-orang yang sudah daftar duluan akan dibolehin masuk dan kita harus ngantri. Kalau misalkan ada yang nggak jadi nonton baru boleh masuk deh. Nah daripada nunggu itu mending teman-teman daftar dulu sebelum naik kapalnya. Oke, ini aku lagi di bagian luar di lantai 5. Kalau lihat di sebelah kanan yang ada kaca-kaca terbuka tadi, itu adalah ruangan buat teman-teman yang mau ngerokok. Jadi tenang aja, di sini ada tempat-tempat yang bisa untuk ngerokok kok. Kalau ada yang nanya, Kak itu yang kuning-kuning di sebelah kanan besar-besar apa sih? Itu adalah Scotchy atau lifeboat. Jadi just in case ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kapal, kita semua bisa dievakuasi untuk naik Scotchy ke tempat yang lebih aman. Tapi ya insya Allah kalau kita naik ini ya nggak ada apa-apa ya, karena kan kita mau having trip aja dan cenderung laut yang dilewatin itu laut yang cukup tenang. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau mau naik kapal pesiar. Oke, aku akan lanjut bahas tentang room-room lain yang ada di kapal Royal Caribbean Spectrum of the Sea ini di part berikutnya ya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.